Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan anugerah oleh Allah berupa hidayah, yaitu berupa keyakinan bahwa ada yang kita tunggu. Apa yang kita tunggu? Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr di ayat yang terakhir, yaitu yang kita tunggu adalah hatta ya'tiyakal yakin, sesuatu yang kita yakini, yaitu al-maut. Maka ketika manusia itu meyakini bahwa kematian itu akan datang, maka salah satu implikasinya adalah kita akan senantiasa ketika beribadah menjadikan ini sebab kita mungkin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sebagaimana tadi di rakaat pertama memperingatkan bagaimana manusia itu nanti ketika datang kematian, walaupun dia bersembunyi di sebuah benteng yang kokoh, maka ibaratnya dia tidak akan mampu menolak kematian itu. Maka sikap terbaik seorang hamba adalah menyambut datangnya kematian itu dengan senantiasa mempersiapkan diri, yaitu dengan senantiasa menjaga ketaatan, keimanan, dan istiqomah ibadah dalam menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sesuai dengan suasana kita, yaitu baru saja kita merayakan Idul Adha. Yang sudah pernah kita bahas kemarin adalah surat Al-Muntahamah ayat keempat. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga Ibrahim yaitu termasuk suri toladan. Jadi kalau di dalam Ahlus Sunnah, ajaran Ahlus Sunnah, bahwasannya suri tauladan yang telah Allah tetapkan itu ada dua. Yang pertama Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW ini menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai suri tauladan. Dan terbukti banyak sekali ajaran atau syariat di dalam era Nabi Ibrahim yang dijadikan sebagai syariat dalam agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian keutamaan yang kedua dari Nabi Ibrahim ini sampai disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna awwala ma yuksa yaumal qiyamatu Ibrahim. Nanti orang yang pertama kali di hadapan Allah di dalam hari kiamat, yang pertama kali yang dibangkitkan setelah dari alam kubur lalu kemudian diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar bisa mengambil benang merah. Jadi kalau misalnya kemarin ketika kita di bulan Ramadan melaksanakan ibadah kewajiban di dalam Ramadan, kita harus mengambil benang merahnya. Apa sih benang merahnya kalau kita ini diperintahkan oleh Allah beribadah, berpuasa di bulan Ramadan? Yaitu pertama melatih hawa nafsu. Kemudian dengan melatih hawa nafsu itu apa? Melahirkan insan-insan atau hamba Allah yang bertakwa. Begitu juga ketika kita ini memasuki bulan Dzul Hijjah, kita memperingati Idul Adha. Di situ kita juga harus bisa mengambil benang merahnya. Dan ternyata ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu benang merahnya adalah ujian tentang kecintaan. Jadi ketika kita ini mempunyai rasa cinta, maka rasa cinta itu yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya konsep cintanya Allah dan konsep cinta seorang hamba itu berbeda.
Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah mencintai seorang hamba, pasti seorang hamba itu akan dicintai oleh Allah dengan cara apa? Diberikan ujian. Makanya ma'asyiral muslimin, para nabi dan rasul, mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka otomatis mereka juga paling banyak mendapatkan ujian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna asyaddan nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling keras ujian dalam kehidupannya adalah para nabi dan rasul. Innallaha idza akhaba afdan iftalahu. Maka jika Allah mencintai seorang hambanya, maka dia akan mengujinya. Jadi kita itu harus bisa mengambil benang merah. Ya, jadi kalau kita memperingati Idul Adha ini, benang merahnya adalah ujian tentang kecintaan. Makanya ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW itu pernah mengajarkan kita sebuah doa. Doa ini adalah untuk mengharapkan cintanya Allah. Allahumma ini as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu. Aku juga memohon cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, agar aku bisa mendapatkan atau melaksanakan amalan-amalan yang engkau cintai, sehingga akhirnya aku pun mendapatkan cintamu. Oleh karena itu jamaah sekalian, Nabi Muhammad pun meneladani konsep cintanya Nabi Ibrahim ini. Ya, meneladani konsep cinta Nabi Ibrahim ini, bahwasanya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih sosok yang paling dia cintai, yaitu putranya Ismail, yang kemarin kita sudah bahas. Menjelang usia 80 tahun Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat disebutkan belum punya keturunan. Begitu dikabulkan oleh Allah, dianugerahi seorang putra yang ganteng rupawan, lalu diuji untuk menyembelihnya, maka disitulah ujian kecintaan muncul. Apakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Ismail anaknya, atau Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melihat di kitab sirah, banyak sekali disebutkan para sahabat Nabi yang menteladani Ibrahim. Mereka diuji oleh Allah, besar mana cinta mereka kepada diri mereka, kepada apa yang mereka miliki. Apakah cinta mereka juga lebih besar dibanding cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang wanita yang dulu ketika masih zaman jahiliyah, masih musyrik, dia adalah wanita yang lemah, wanita yang ringkih, wanita yang tidak mempunyai kekuatan. Bahkan sampai salah satu saudaranya laki-laki yang tewas dalam peperangan melawan kaum muslimin, dia sampai meronta-ronta, menangis sejadi-jadinya, sampai berguling-guling di atas tanah, meratapi kepergian saudaranya. Tetapi ketika sosok wanita ini yang diberikan nama Ummu Khonsa, suatu ketika Allah hadirkan hidayah di dalam hatinya, dia mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai merelakan seluruh harta yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu anak-anaknya. Suatu ketika Ummu Khonsa ini di malam hari menjelang tidur memanggil keempat putranya, semuanya laki-laki, "Wahai anak-anakku, besok Rasulullah SAW mengajak kalian berperang. Berangkatlah kalian semuanya di medan peperangan, berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah. Dan aku minta jangan satu pun di antara kalian nanti akan kembali. Kalian semuanya harus mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bayangkan seorang wanita yang dulu ketika belum dapat hidayah, ketika saudaranya mati, dia menangis sejadi-jadinya, meraung, meraung-raung sampai berguling-guling di tanah. Tetapi ketika si Ummu Khonsa ini dapat hidayah, timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya apa? Orang yang paling disayangi keempat putranya disuruh berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengharapkan syahid. Ternyata ma'asyiral muslimin, keesokan harinya sebelum mereka berangkat, ternyata ucapan Ummu Khonsa semalam
itu bukan lip service. Diingatkan lagi, anak-anakku berangkatlah kalian berperang bersama Rasul. Berjihadlah, carilah syahid, carilah surga. Dengan apa? Dengan mati syahid, jihad fisabilillah. Lalu kemudian ketika siang menjelang sore, datanglah utusan Rasulullah mengabarkan keempat putra dari Ummu Khonsa ini meninggal dalam peperangan. Lalu kemudian Ummu Khonsa pun mengangkat tangannya berdoa, seraya menangis mengucapkan syukur. Dia bersyukur mampu menghantarkan keluarganya menjadi mujahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis diriwayatkan barang siapa salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal dalam medan peperangan jihad fisabilillah, maka kelak di akhirat dia mampu memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Begitu juga ma'asyiral muslimin, konsep cinta ini juga diterapkan oleh seorang pemuda yang bernama Zaid. Kira-kira umurnya 30 tahun waktu itu. Dia itu PD, ya, PD itu peteng dedet Pak. Awake ireng, legam. Saya dulu pertama kali ke Mojokerto itu, sama kok PD, maksudnya apa? Peteng dedet ya, wong Gresik kan ireng-ireng ya. Tapi sik nemen wong Bojonegoro ireng ya, Pak. Nah, Zahid ini seorang pemuda yang kulitnya hitam legam, endek Pak, ya. Mari ngono nggih mboten ganteng, ya. Ini jenengan saged bayangan piyambak. Suatu ketika Zahid ini berjumpa Rasulullah, Zahid, kamu umur berapa? Saya umur 30 ya Rasul. Duh, kamu kok belum menikah? Duh, siapa yang mau sama saya ya Rasulullah? Saya ini miskin, memang Zahid ini miskin, yatim piatu, tidak punya orang tua. Bibit bobot bebetnya ini tidak jelas, ini keturunan siapa, karena strata sosial dari kasta terendah. Terus kemudian pakaiannya lusuh. Baiklah kalau gitu, maukah kamu aku nikahkan dengan seorang gadis? Ya tentu saja mau ya Rasulullah. Akhirnya apa? Datanglah kamu ke rumahnya si fulan ini. Bilang, Rasulullah melamar untukku. Lalu datanglah si Zaid ini atas perintah Rasulullah, datang ternyata menuju sebuah keluarga bangsawan, keluarga kaya raya. Diketuklah pintu itu. Nuwun sewu Pak, saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melamar putri jenengan. Punya putri ternyata namanya Zulfa, seorang gadis yang menjadi primadona di desa itu, katakanlah, ya kembang desa. Memang Zulfa ini orangnya kuning, putih langsat, cantik, jelita dan sebagainya. Begitu mendengar Zahid ini mengatakan akan melamar putrinya atas perintah Rasulullah, sang bangsawan ini sumringah, gembira. Wah, siapa yang nggak suka punya mantu Rasulullah? Alhamdulillah kalau begitu kami sangat menerima. Tapi akhirnya Zahid ini supaya memperjelas maksudnya, mohon maaf Pak, yang diperintahkan melamar adalah saya. Jadi saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk melamar putri Bapak. Sehingga saya diperintahkan untuk menikah dengan putri Bapak. Melihat kalimat ini, si bangsawan itu kaget. Masuk secara akal sehat, ya, mungkin secara adat istiadat kan nggak masuk kan. Masa putrinya yang cantik jelita dapat seorang pemuda miskin, pakaiannya lusuh, wis kulitnya hitam legam, gak ganteng plus, terus tinggi badannya kurang, endek lah ini Pak. Akhirnya tampak wajahnya kecewa. Terus akhirnya apa? Ditolak Pak. Akhirnya Zahid ini tadi, ya kalau begitu baiklah, saya pamit Pak. Saya akan sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah rupanya Zulfa ini, anak dari bangsawan tadi itu di ruang tengah itu mendengar pembicaraan orang tua. Lalu dia segera masuk ke ruang tamu. Tunggu. Kamu tadi mengatakan siapa? Rasulullah. Iya. Saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminang engkau, melamar engkau, dan aku diperintahkan Rasulullah SAW untuk menikah denganmu. Mendengar kata Rasulullah, Zulfa ini termasuk gadis soleha yang ngerti agama, dia ngerti hukumnya. Kalau itu perintah Rasulullah SAW harus ditunaikan, harus dilaksanakan. Karena di dalam surat An-Nur ayat 51 mengatakan
hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar ketika Rasulullah memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, dan mereka adalah orang-orang beruntung. Ketika Zulfa mendengar Zaid ini diperintahkan untuk melamar dirinya, perintah Rasulullah, maka saat itu juga ujian keimanannya datang. Dia akhirnya mengatakan, kalau ini memang perintah dari Rasulullah, baiklah, saya menerima, sami'na wa ata'na. Dan akhirnya ditentukanlah proses ijab qabulnya. Nah, ma'asyiral muslimin, ketika singkat cerita, ketika Zaid dan Zulfa ini sudah melangsungkan akad nikah di pagi hari, ya, tiba-tiba datang mobilisasi. Mobilisasi itu pengumuman perang. Rasulullah mengutus seorang sahabat memutuskan memanggil seluruh pemuda, seluruh pasukan untuk segera berperang karena musuh sudah semakin dekat. Zaid yang waktu itu barusan akad nikah, yang tentunya belum menikmati nikmatnya malam pertama, langsung ikut berangkat. Para sahabat yang waktu itu jadi saksi di pernikahan, kamu mau kemana Zaid? Ini ada panggilan perang ini. Ini harus, karena saya lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi rupanya Zaid ini punya rasa cinta yang lebih besar kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga akhirnya apa? Zaid pun di dalam peperangan itu ditakdirkan meninggal dunia. Ya. Dan akhirnya apa? Di situ disebutkan riwayat ketika Zaid ini meninggal, tiba-tiba waktu itu langit mendung, ya. Lalu Rasulullah mengatakan, lihatlah ruhnya Zaid dijemput oleh bidadari surga. Mendengar ini, Zulfa pun menangis, ya Allah, walaupun Zaid diterima menjadi penghuni surga, disambut oleh bidadari surga, maka izinkanlah aku tetap menjadi istrinya yang pertama di surga nanti. Dan saat itu Zulfa berjanji setelah Zaid meninggal dia tidak nikah lagi, karena menurut beberapa riwayat itu kalau wanita ditinggal mati suaminya, kalau dia tetap mempertahankan status jandanya, kalau dia sama-sama orang beriman, maka di akhirat nanti dia akan dipertemukan oleh suaminya. Tapi kalau dia nikah lagi, misalnya sampai nikah 2 atau 3 kali, dalam beberapa riwayat sebutkan menurut pendapat yang lain, nanti dia bisa milih ikut dengan suami yang mana. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kisah Zaid ini mengingatkan kita terhadap firman Allah di surat At-Taubah ayat 24. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuhuma wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fisabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semuanya jauh lebih kamu cintai dibandingkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah pentingnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum Idul Adha ini benang merahnya adalah ujian tentang kecintaan. Jadi Allah di dalam momentum Idul Adha ini ingin menguji cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, di dalam hidup kita sebenarnya diri kita ini adalah Ibrahim. Dan kita punya Ismail. Ismail itu bisa berupa kendaraan otomotif yang kita sukai. Ismail itu bisa berupa pangkat dan jabatan atau mungkin status sosial. Kalau misalnya kita menjadi seorang pengusaha, Ismail itu bisa berupa apa? Bisnis dan perusahaan yang takut kerugiannya. Atau mungkin kalau sebagai seorang kepala keluarga,
Ismail itu bisa berupa anak dan istri yang cantik jelita, juga bisa rumah yang kita banggakan kemegahannya. Kalau kita mampu mengalahkan kecintaan kita kepada semua Ismail itu, dan lebih kita prioritaskan cinta kita kepada Allah, maka kita nanti mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin yang mungkin dapat kita ambil pelajaran dari momentum hari Idul Adha, di mana ujian kecintaan itu pasti Allah akan menguji cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.